Bagaimana nanti pendampingan kepada WUP prioritas ini dari ormas, perguruan tinggi, sampai UMKM yang diberikan keleluasaan untuk mengelola pertambangan? Jadi artinya pemberian WUPK prioritas ini juga jangan dimaknai selesai sampai diberikannya WIUP kepada teman-teman ormas, teman-teman perguruan tinggi, teman-teman UMKM, tetapi juga harus siap mengawal dan menemani, gitu ya. Artinya dalam hal ini Kementerian SDM sebagai pemangku dari pemerintah yang memiliki tusi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan juga harus dikawal betul-betul karena ini affirmative policy yang tidak bisa diambil as usual. Artinya seperti pelaku pada umumnya. Ini kan masih ada gap pengetahuan, ada gap finansial, ada gap kemampuan SDM yang tersedia gitu kan ya. Bukan berarti SDM tidak ada SDM-nya, tetapi itu juga harus dikawal kemampuan teknis dan lingkungannya. Bagaimana mencapai, sebutan saya bukan GMP lagi, bukan good mining practice lagi, tapi best mining practice. Maksudnya seperti apa tuh Pak? Best mining practice itu bagaimana kita mengelola pertambangan, kaidah pertambangan itu yang terbaik, bukan hanya cukup di baik saja, tetapi harus terbaik gitu ya. Bagaimana kita memastikan bahwa kan ada kawan-kawan kita yang menuduh bahwa tambang ini merusak lingkungan, merusak alam, tetapi kita buktikan bahwa tambang ini merubah rona permukaan dengan tanggung jawab yang terukur. Nah, kalau nanti diberikan WUPK prioritas ini kepada ormas, perguruan tinggi, sampai UMKM, bagaimana nanti dampaknya terhadap industri pertambangan secara keseluruhan, kemudian tanggung jawab sosial, hingga lingkungannya? Harapannya dengan adanya affirmative policy pemberian WUPK prioritas ini, tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa unsur pemerintah harus lebih, effortnya lebih, dan kami mungkin dari sektor pelaku existing siap berkolaborasi, siap bersama-sama menemani teman-teman ini membentuk Indonesia Mining Incorporated gitu. Jadi bagaimana tata kelola pertambangan ini, ya kita semuanya anak bangsa yang sama, punya hak yang sama, tetapi kita punya tanggung jawab yang besar juga untuk memastikan bahwa secara lingkungan ini harus, dan secara ESG juga harus sukses. Nah salah satu yang juga baru-baru ini menjadi perbincangan adalah terkait dengan pemberian keluasaan bagi perguruan tinggi. Kita tahu bahwa perguruan tinggi ini kan tempat penelitian yang biasanya menjadi dasar pertimbangan suatu keputusan. Bagaimana nanti kalau misalkan perguruan tinggi diberikan kewenangan ini, apakah tidak akan terjadi konflik peran? Jadi kalau pendapat kami menganggap bahwa tetap harus ruhnya ormas, ruhnya perguruan tinggi itu harus tetap dijaga sebagaimana tujuan luhurnya, gitu. Tetapi dengan adanya affirmative policy ini juga jangan sampai meninggalkan nilai-nilai luhur yang sebenarnya. Nah, batasan-batasannya seperti apa tuh Pak? Nah, batasan-batasan inilah yang harus kita rumuskan bersama tentunya. Artinya kan perjalanan undang-undang ini kan setelah konstitusi, tetapi masih banyak tahapan perundangan lain yang akan mendukung undang-undang ini di tataran pelaksanaan dan teknis. Disinilah yang harus kita kawal. Artinya bagaimana memastikan bahwa nanti jangan-jangan perguruan tingginya ngurusin tambang aja, nggak ngurusin fokus tridharma perguruan tinggi. Nanti jangan-jangan ormasnya, misalnya katakanlah sahabat-sahabat di NU, sahabat-sahabat di Muhammadiyah, tidak lagi mengutamakan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaahnya yang penting. Berarti ada potensi konflik kepentingan atau peran di sini ya Pak ya? Kalau dibilang potensi pasti ada potensi, tetapi kita harus mitigasi ini secakap dan serapi mungkin. Mitigasi yang secakap mungkin ini apakah juga sudah dibahas pada RDPU kemarin yang Anda hadiri Pak? Saya pikir belum sampai sedetail itu karena memang isunya adalah sekarang kita masih menyamakan persepsi apakah niatan baik ini bisa kita laksanakan atau tidak gitu kan. Nah makanya kita harus sama-sama luruskan niat gitu ya, bahwa tujuan ini bukan untuk hal-hal yang tidak baik, tapi hal-hal yang bisa menghasilkan manfaat buat kita semua secara bangsa. Tapi batasan-batasannya juga belum dibahas ya Pak? Tentunya belum, karena kan di ranah undang-undang ini kan
kerangka masih makro, sangat makro, dan tentunya batasan-batasan secara teknis dan secara pelaksanaan itu kita bahas nanti di PP, di Perpresnya, di Kepmennya, dan di Permennya. Nah, ini yang kita terus tidak hanya berhenti di pembahasan RUU ini, tetapi kalau ini berlanjut, kita harus betul-betul bersama-sama mengawal ini, memastikan ini tidak ada konflik kepentingan dan konflik peran. Seperti itu. Usulan apa yang Anda ingin sampaikan kepada DPR ataupun pemerintah terkait dengan hal ini? Dan jika nanti worst case-nya ada konflik kepentingan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang tentunya mencederai industri pertambangan, kira-kira dari pihak Anda ataupun mungkin asosiasi lain ada usulan-usulan ataupun inisiatif apa untuk bisa ibaratnya merevisi terkait dengan kebijakan ini? Jadi pasal-pasal yang tercantum di dalam rancangan undang-undang sendiri harus memastikan bahwa pertama prinsip dasar dari kaidah pertambangan yang baik atau kaidah pertambangan yang terbaik kalau bahasa saya, best mining practice. Kemudian yang kedua, sekarang mindset global mengatakan bahwa global supply chain, rantai pasok global itu memastikan bahwa raw material yang didapatkan atau produk setengah jadi yang didapatkan itu harus berdasarkan kaidah-kaidah penjagaan alam yang baik, kemudian kaidah teknis yang baik, kaidah HSE yang baik gitu kan, artinya secara SDM-nya juga dilakukan oleh seorang yang profesional, yang punya kualifikasi dan sebagainya. Dan ini yang harus betul-betul kita pastikan seperti itu. Kemudian dalam RDPU kemarin, hal yang Anda kritisi ataupun mungkin yang menarik apa saja Pak yang menjadi highlight? Ya tentunya masih rekan-rekan dari Balek ketika kami hadir di RDPU kemarin, menanyakan apakah ini, ya ada yang menanyakan hati nurani, kemudian ada yang menanyakan secara aspek teknis, apakah ini akan bisa dipenuhi dan sebagainya gitu ya. Tentunya ada pro cons di sana, itu biasa dinamika pembuatan undang-undang ini berarti ini sehat gitu ya. Artinya, apa yang disampaikan Komisi 12 Pak? Kalau Komisi 12 kami tidak ikut ya, tapi kalau pada saat RDPU bersama Balek kemarin ada anggota yang berpendapat bahwa ini kok rasa-rasanya mendadak, kemudian rasa-rasanya ini akan menciderai atau melanggar konflik peran dan sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain, apakah juga ada ini merupakan bagian dari penguatan kita sebagai negara, gitu. Artinya unsur yang ikut membangun negara ini semakin banyak, semakin kelompoknya semakin luas, semakin beragam seperti itu.